Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kembali siang hari ini kita akan rilis beberapa kasus yang tentunya telah dilakukan upaya penanganan oleh penyidik Reserse Polres Palembang, juga dari Satuan Narkoba Polres Palembang, yang akhir-akhir ini menjadikan satu pemberitaan yang cukup menarik untuk kita rilis dan kepada rekan-rekan jurnalis sekalian. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, tentunya kita sering melihat di jalan, demikian juga di pilar-pilar MRT, di tembok-tembok, maraknya aksi vandalisme. Maraknya aksi vandalisme yang tentunya selain mencoret dinding, dalam memberikan coret-mencoret dinding tersebut juga memberikan tulisan-tulisan atau narasi yang bersifat dapat dikatakan mendiskreditkan lembaga pemerintah maupun perorangan, yang pada akhirnya semacam satu bentuk upaya teror. Akhir-akhir ini di wilayah hukum Palembang telah terjadi aksi coret-mencoret dinding LRT, dinding tembok, sebagaimana yang telah kami sampaikan. Dan alhamdulillah pada tanggal 14 April tahun 2025 kami telah berhasil mengamankan dan menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pengerusakan atau lebih bahasa kerennya vandalisme, yaitu berupa mencoret tembok, baik itu di tembok LRT maupun tembok-tembok di lembaga pemerintah. Tentunya aksi tersebut sangat membanggakan kami. Kenapa demikian? Khususnya aksi penangkapannya, karena pada saat penangkapan, seketika pada saat itu ada personil petugas lalu lintas Polres Palembang yang sedang patroli dan menemukan tersangka sedang melakukan aksinya dengan mencoret-coret tembok. Oleh karena itu, spontan seketika pada tanggal 14 April tahun 2025 dini hari pukul 02.00 kami berhasil menangkap satu orang tersangka atas nama Septian Wahyu Laksono bin Akri Sumarjan, umur 21 tahun, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Sematang Borang, Palembang. Dalam aksi tersebut, yang bersangkutan tertangkap tangan sedang melakukan beberapa coret-mencoret di dinding di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di depan toko anak-anak, yang waktu itu pada saat kami melakukan penangkapan, sekali lagi yang bersangkutan tertangkap tangan sedang melakukan pencoretan di dinding, dan kami berhasil mengamankan barang-barang yang dibawa oleh pelaku tersebut. Barang-barang yang dimaksud adalah di ransel yang dibawa oleh bersangkutan terdapat 3 buah spidol, kemudian 3 buah cat pilok, 1 bungkus kertas paper, 1 buah flash disk berisikan rekaman CCTV replay saat pelaku melakukan vandalismenya. Dan yang lebih menarik bagi rekan-rekan sekalian, yang bersangkutan pada saat kita lakukan penangkapan juga terdapat di dalam tasnya kurang lebih 21 paket narkoba jenis ganja, yang tentunya ini menjadikan bagian temuan kita untuk kita kembangkan kepada tindak pidana yang lainnya yang tidak benar dengan narkoba. Saat ini tersangka sudah kita lakukan pengamanan, ya, kita lakukan penyidikan secara maraton. Ada 2 tindak pidana yang kita tersangkakan secara terpisah. Yang pertama adalah tindak pidana pengerusakan
yaitu dengan melakukan bentuk coret-mencoret dinding yang tentunya barang buktinya sudah kita kuasai. Demikian juga yang bersangkutan tertangkap tangan sebagaimana pasal 1 ayat, saya ulangi, pasal 1 angka 19 KUHP, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana seketika pada saat melakukan aksi tersebut. Yang kedua, kami secara terpisah juga melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang tentunya dengan barang bukti yang ada, yaitu 21 paket ganja yang terdiri dari 3 bungkus dengan total 21,24 gram. Saat ini kami sudah melakukan penyidikan dengan persangkaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya dengan ancaman pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 dengan ancaman pidana sesingkat-singkatnya 4 tahun dan selama-lamanya 12 tahun penjara dan denda sedikitnya 800 juta rupiah serta paling maksimal dan 8 miliar. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya ini sangat menarik bagi kami karena rekan-rekan perlu ketahui bersama-sama dalam aksi vandalisme tersebut. Saat ini kita juga sedang mendalami beberapa kelompok masyarakat yang terindikasikan sebagai kelompok anarko. Kelompok anarko itulah bagian pemetaan kami yang sedang kami laksanakan, yang pada hasilnya menjadikan bagian pengumpulan data kami oknum-oknum masyarakat ataupun oknum kelompok masyarakat yang disinyalir dalam menggunakan aksinya melakukan tindakan yang bersifat teror, yang pada akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat fisik lainnya, yang bersifat membuat suatu kekacauan. Kita tidak mengharapkan demikian. Oleh karena itu saya terima kasih kepada anggota kami dari Satuan Lalu Lintas yang berhasil menangkap tangan, dan tentunya kami selaku pimpinan akan memberikan apresiasi penghargaan atau reward kepada anggota kami. Yang pertama cukup ya. Saya tanya siapa? Septian. Kamu sudah berapa sering melakukan itu? Ada 10 tempat. Apa? 10 tempat. 10 tempat. Di mana saja? Di daerah mana? Patal, di Adabia, sama di Waduh, sekitar. Saya ingin tahu apa tujuan pengen mencoret-coret itu dengan bahasa-bahasa yang menyeramkan, hip-hop atau yang lain, apa tujuannya? Maaf, sebelumnya saya tidak mencuri yang berupa vandalisme atau polisi. Saya hanya menulis sebuah nickname saya. Nickname apa? Numu, Pak. Numu itu artinya apa? Numu itu ikan. Nemo ya. Numu artinya apa? Cuma sepintas saja Pak, pikiran Pak. Apa? Nickname kok Numu itu artinya apa? Panggilan teman-teman aja ya Pak. Bukan kamu yang mencoret head cop itu, atau teman-temanmu yang lain? Kamu sendiri atau ada kelompok teman? Saya jujur aja biar kamu bisa hebat. Saya jujur Pak, saya bukan mencoret headcop atau kunci polisi atau semacamnya Pak. Saya hanya menulis yang saya sendiri. Saya tanya, itu ada teman-temanmu nggak ya kamu? Tidak ada Pak. Jujur. Ya jujur Pak. Katanya satu nama Alan Deker. Alan Deker itu siapa? Pernah satu kampung aja Pak. Pernah satu kampung Pak. Alan Deker itu kan yang suka coret-coret juga kan? Nah, kalau dilihat dari yang dilihatin sama polisi Pak, lantas di CCTV dia Alan Deker. Alan Deker kan kenal kan kamu? Kenapa? Kamu pernah diajak bergabung nggak? Tidak Pak. Nggak sekali tapi 2 kali pernah. Tidak Pak. Terus kamu kok bawa ganja buat apa? Ini positif nggak ya? Positif.
positif ganja. Rekan sekalian, yang bersangkutan juga saat kita lakukan uji lab, urinnya positif mengandung kandungan ganja. Apa alasan kamu? Kamu mau jual atau kenapa? Maka ya Pak, Makai masa 21 gram baik sekali. 3 paket cuma Pak. 3 paket tapi beratnya 21,24 gram. Cukup lumayan. Kamu beli dari siapa? Dari akun Instagram Pak. Siapa? Akun Instagram Pak. Akun Instagram. Kamu nggak kerja, kamu punya duit dari mana? Saya kerja Pak. Kerja apa? Buruh Pak. Guru. Iya Pak. Gurunya guru apa? Ngangkat apa? Ngangkat narkoba. Masang telepon sama bersih AC Pak. Apa? Pembersih AC Pak. Apa? Tukang bersih AC Pak. Tukang bersihkan AC. Cuci AC Pak. AC yang di rumah-rumah atau yang di kantor? Di rumah Pak. Berarti kamu ada tim dong? Sama teman Pak. Kamu bagian apa? Yang punya alat atau mandornya atau apa? Teman saya Pak yang punya alat. Kamu bagian bantu-bantu? Iya Pak. Oke. Terima kasih. Dari rekan-rekan sekalian, yang bersangkutan demikian pengakuannya, namun itu bagian daripada sesuatu yang menjadikan petunjuk kami, karena yang bersangkutan kami juga ada CCTV yang kami simpan karena kami sedang melakukan upaya penangkapan pelaku-pelaku yang lain yang sudah teridentifikasi namanya yang melakukan aksi yang sama, yaitu vandalisme, coret-coret dinding yang bersifat teror yang arahnya kepada satu kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, yang padanya perlu kita adakan pemetaan dan penangkapan guna menghindari kemungkinan yang terjadi. Ada pertanyaan untuk vandalisme? Yang tersangka ini sudah berapa lama melakukan aksinya? Terus untuk yang tadi kan disebutkan kalau misalnya dari Polresta masih mencari pelaku lainnya, itu ada berapa Pak yang sejauh ini sedang dikejar? Baik, kalau sudah berapa lama melakukan kegiatan? Sudah berapa lama? 3 bulan Pak. Yang peserta sudah 3 bulan melakukan aksinya tersebut, dan rekan-rekan ketahui bahwasanya saat ini yang teridentifikasi sebagai pelaku yang lain baru 1, yang sedang kita lakukan upaya pengembangan. Kita sudah memiliki dokumentasinya, tinggal menunggu waktu untuk pengejaran dan penangkapannya. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? What's your name, Mister? What's your name? Konstantin. What? Konstantin. Konstantin. His name is Konstantin. Mr. Konstantin, this day I want to you share with us your experience. Bagaimana kamu kok bisa kecurian? So I travel from Bali to Goa. Ceritakan awalnya apa bisa kita lihat? Kamu long story. Kamu kan interpreter. Okay, short. So when I travel in Palembang. yes, I was sleepy. So I just find a place where I can sleep and just sleep. After 3 hours, I woke up and connect my phone to charge, connect my case, and fall asleep with this headphones. So I just wear it without music, but it's remove noise, so noise cancellation. After maybe 10 minutes, I woke up and see no bike. I think it's maybe a joke, maybe it's nearby someone joke. Because it was first time in my life. Baik, saya terjemahkan. Oh, saya tahu. Baik, rekan-rekan sekalian, Mr. Kapsin ingin melakukan perjalanan dari Bali
menuju ke Danau Toba menggunakan sepeda motor. Ketika tiba di Palembang, tepatnya di Tangga Kakak, kurang lebih pukul 02.00 atau 01.30, yang bersangkutan capek. Kemudian yang bersangkutan ingin istirahat di satu tempat dengan cara seluruh peralatannya dia taruh di dekat sepeda motornya, karena yang bersangkutan travel menggunakan sepeda motor dan dua. Beberapa komponen ditaruh, mulai daripada drone-nya, kameranya, termasuk perangkat saku pocket yang dimiliki karena mengganjal di celana, dia taruh di dekatnya. Yang bersangkutan istirahat sambil menggunakan headphone, jadi beliau ingin merasakan istirahat betul-betul lelap. Namun yang bersangkutan tidak tahu ternyata ini Palembang. Ini Palembang. Ternyata beliau dengan lelapnya tersebut tiba-tiba begitu bangun baru 10 menit tidur, itu tidur yang sempurna ya. 10 menit itu lelap sekali, 10 menit. Begitu bangun yang bersangkutan merasa barangnya sudah hilang semua. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Dengan dasar itulah yang bersangkutan merasa kehilangan barang-barangnya. Kemudian yang bersangkutan meminta bantuan. Bagaimana cara minta bantuan? How you find help to the police at the first time you notice that you lost your motorcycle? When I woke up, I see one guy standing with me nearby me. Oh, saat bangun, As I woke up and find one guy who was sleeping with friends nearby me. I asked him, "Maybe you see where is my bike?" So he dropped it to police. jadi saat bangun dan sadar motornya tidak ada, beliau menemukan satu orang, kemudian menanyakan, ini motor saya kemana? Terus ternyata orang tersebut nelfon Gojek atau ojek, kemudian mengantar Konstantin ke kantor polisi ke sini. This office. Iya, ke Polrestabes Palembang. Okay, Mr. Konstantin, how do you feel when you know that your your motorcycle is lost di depan Masih kumring jadinya. apa yang kamu rasakan begitu melihat hilang? How do you feel? It's like it's not happened with me. Unreal something. Kayak nggak nyata. Kayak tidak nyata. Seperti tidak nyata. Okay. So your motorcycle now you can get it again. I want to know what do you feel after your motorcycle found and then what do you plan after that? I know that Indonesian, now I know that Indonesian police is powerful because it's not first time. Before my speaker was stolen in Air Meria. Yeah, Air Meria. It's near Pocho. So police find it for 2 hours. Ini adalah yang pertama kali ya kehilangan motor. Kemudian setelah pertama kali ini beliau bilang kalau polisi Indonesia itu powerful, katanya kuat karena beliau pernah kehilangan speaker di suatu tempat
It was stolen when I sleep in IME. Oh, iya, speakernya juga pernah dicuri di Air Melia. I don't know. Where is Air Almeria? Yeah, Pocho. Poso. After Bali. Oh, after Bali. Oh, dekat Bali, Air Melia. Kemudian 2 jam speaker itu ketemu. Jadi beliau berpikir kalau polisi Indonesia itu powerful, jadi makanya setelah motornya hilang langsung lapor ke Polrestabes Palembang. Oke, thank you Mr. Konstantin. Saya berterima kasih Anda menyempatkan waktu hadir di sini. I say thank you for you because you pleasure your time to come here, and then this is you can bring your motorcycle, and I will to finish your case untuk dibawa ke pengadilan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Konstantin yang telah hadir pada siang hari ini, karena sejatinya selain kami ingin mendapatkan bagaimana perasaan beliau setelah kendaraannya kita dapatkan, kami juga ingin menjelaskan bahwasanya kendaraan sebagai barang bukti adalah haknya beliau. Kami akan mengemas dan barang bukti tersebut untuk bisa dipinjamkan, dikembalikan. Dengan demikian beliau tidak merasa kesulitan untuk bisa kembali dengan benda-benda tersebut. Sehingga kami akan mempermudah proses pengembalian barang bukti, dan Mr. Konstantin bisa kembali dengan menggunakan motor tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini bagian suatu terobosan hukum yang pasti yakin pihak rekan-rekan kami pengadilan maupun kejaksaan sudah setuju. Barang bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan, baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstantin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Jadi itu bagian terobosan kami dari Kasat Reskrim yang nanti segera akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dengan demikian barang-barang yang menjadikan kebutuhan beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terukur, kita akan membuatkan berita acara penyerahannya, kita akan membuatkan berita penggantinya. Dengan demikian proses persidangannya, demikian juga penuntutannya tidak akan mengalami kendala. Itu rekan-rekan sejatinya tujuan kami menghadirkan beliau untuk datang di kota Palembang. Mr. Konstantin, setelah ini Mr. Konstantin bisa kembali ke tempat tujuan yang tentunya nanti setelah menyelesaikan administrasi yang akan dilakukan oleh Kasat Reskrim, dan setelah itu Mr. Konstantin bisa jalan-jalan kemana yang diinginkan sebagaimana rencana awal yang menjadikan tujuan travelingnya. I want to visit every country. Konstantin ingin mengunjungi seluruh negara, country. Do you want to visit any country? And then? Okay. And then? After it, I think one life is not enough for it. Satu hidup itu tidak cukup untuk menyelesaikan visiting semua
negara. You want to tangga bentuk? Ada Oke, thank you Mr. Kesansin atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Setelah ini silakan untuk istirahat di tempatnya Kasat Exit ya. Oke. Oke, thank you. Saya kira bahasa Rusia atau bahasa Inggris saya tidak bisa. Oh, thank you. Thank you very much. See you again. Itu ucapan untuk polisi paling kapan? I want to say thank to police. Thank you and Terima kasih untuk Jurnalis, of course journalists and international people who reposted TikTok. dan yang repost di TikTok. Terima And kasih. I won't say sorry for this guy. Mohon maaf untuk bapaknya Because he stayed president because of me. karena bapaknya di penjara karena kasus sakit. Salaman dulu, salaman. See you. Dengan oh iya. Kis. Mau pacak nama ibu sini. Hari baru I love you, mau pacak dulu. Baik rekan-rekan sekalian, tersebut adalah bagian curahan daripada Mr. Samsin selaku korban yang kebetulan dalam waktu dekat saya apresiasi dari tim Musnah Polrestabes Palembang berhasil mengamankan barang-barang hasil curian dan juga menangkap tersangkanya. Namun kita juga masih menyisakan beberapa tersangka yang turut serta dalam aksi pencurian tersebut. Yang bersangkutan adalah rekan-rekan tersangka atas nama saudara Leo Chandra. Leo Chandra ini adalah orang terakhir yang menguasai sepeda motor dan beberapa komponen yang dicuri. Namun satu barang lagi yaitu berupa dompet yang berisi kartu uang elektronik belum diketemukan, sedang dalam proses pencarian. Mungkin sudah habis digunakan karena kalau yang barang-barang yang lain itu membutuhkan proses untuk menghilangkannya. Ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Cukup ya. Oke, silakan. Mengungkap pelaku tindak pidana pencurian, sekali lagi pencurian dengan pemberatan karena objeknya kan kendaraan roda 2. Demikian juga waktu dan lokus tempusnya pun juga di dalam pekarangan rumah. Yang kali ini Satuan Reserse Narkoba, Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan TKP di Kelurahan Karangputri, Kecamatan Pelaju, dengan tersangka Muhammad Rizky Saputra. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, awalnya adalah ketika yang bersangkutan berdua dengan rekannya itu sudah putus yang saya DPO, memang berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Mall GM di Pelaju. Pada saat melakukan aksinya, yang bersangkutan sengaja memarkirkan kendaraannya kepada objek sepeda motor yang akan dicuri. Selanjutnya yang bersangkutan dengan barang bukti kunci T yang ada, melihat kondisi petugas keamanan terlena, yang bersangkutan pada akhirnya berhasil membongkar kunci sepeda motor yang akan dicuri dan seketika berbagi tugas dengan rekannya, saudara Rizky mengendarai hasil curian dan saudara Putut mengendarai kendaraan yang digunakan untuk sebagai sarana kegiatannya.
Yang bersangkutan pada saat di pintu petugas keamanan dicurigai, kemudian spontan yang bersangkutan tancap gas dan akhirnya dilakukan pengejaran. Syukur pada saat itu kondisi jalan sedang kondisi macet, petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan yang bersangkutan dan akhirnya terjatuh beserta barang bukti kendaraan hasil curiannya. Kami terima kasih juga dengan tugas keamanan Satpam dari JMO, dan tentunya nanti kita berikan reward karena kesigapannya berani melakukan tindakan perlawanan pengejaran kepada pelaku kejahatan yang pada akhirnya berbuah cukup baik, yaitu berhasil menangkap pelaku beserta barang buktinya. Saat ini saudara Rizky sudah kita lakukan penahanan. Tentunya barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit sepeda motor hasil curian, demikian juga 1 buah handphone milik tersangka dan 1 buah kunci T yang digunakan sebagai sarana alat untuk melakukan pembongkaran roda 2 yang telah berhasil dicuri. Yang bersangkutan saat ini kita persangkakan pasal 363 KUHP, tentunya dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ada pertanyaan rekan sekalian? Cukup? Ini kayaknya kurang profesional ya. Rizky, kamu udah berapa kali makan? 1 kalinya. Ya, 1 kali. baru 1 kali. Temanmu siapa namanya? Utunan. Butut. Kamu umur berapa? 25 ya. Kerja di mana sebelumnya? Di pabriknya. Di pabrik mana? Besok ke guru di Pertamina. Memang kamu niatnya sejak awal pengen mencuri di CMO? Enggak ada. Kenapa mencuri di CMO? Karena tidak sengaja. Kamu tidak takut di situ ada satpam, nggak takut yang jaga? Terus kenapa kamu memaksakan mencuri? Karena kepepetnya. Kepepet apa? Ekonominya. Ekonomi apa? Ya lagi saya tanya, untuk meringankan kamu sudah berapa kali makan es kotak? 1 kali ini. Temenmu Putut sudah berapa kali? 1 kali ini. Baik rekan-rekan sekalian, tersebut keterangan sebentar dari saudara Rizky yang telah berhasil kita tangkap dan kita amankan, dan kami kita lakukan penahanan atas aksi pencurian sepeda motor. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, memang sekali lagi saya sampaikan, tolong disampaikan melalui media, sepeda motor roda 2 khususnya adalah kendaraan yang paling mudah dihilangkan dan paling mudah dilakukan penjual belian, tentunya secara ilegal. Kami berharap masyarakat betul-betul memperhatikan keamanan roda 2-nya, sepeda motor miliknya. Dengan demikian, walaupun secara grafik terjadi penurunan peristiwa pencurian sepeda motor, namun kami tetap berharap warga masyarakat Palembang tetap menjaga diri dengan sebaik-baiknya, menjaga kendaraan roda 2-nya yang pada akhirnya akan menghilangkan kesempatan para pelaku kejahatan tersebut. Cukup ya? Baik rekan-rekan sekalian, untuk yang ketiga kali, unit PPA Polresta Palembang, unit PPA Satuan Reserse Polresta Palembang berhasil menangkap pelaku perbuatan pencabulan yang tentunya untuk yang kesekian kali untuk hari ini kita berhasil menangkap pelaku kejahatan tersebut atas nama Doni. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari laporan polisi nomor 808 tahun 2025 bulan 3, telah datang seorang pelapor atas nama SA, profesi mahasiswa, yang notabene melaporkan atas perbuatan tersangka Doni atas perbuatan cabul yang dilakukan. Motif daripada
tindak pidana ini khususnya yang dilakukan pelaku adalah melampiaskan hasratnya dengan cara menipu seolah-olah dirinya adalah bagian orang pintar atau dukun yang bisa memberikan semacam petunjuk terhadap permasalahan yang dialami oleh korban SA tersebut. Tentunya berawal saat yang bersangkutan ini dikenalkan oleh pacarnya sendiri kepada seseorang yang notabene yang bersangkutan mengaku bisa memberikan semacam perbantuan secara magik atas permasalahan yang dihadapi. Saudara Doni mengaku sebagai eyang putri kembang dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet. Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang eyang atau saudara Doni yang mengaku bisa memberikan suatu ilmu agar terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yaitu santet maupun guna-guna. Pada saat kejadian yang bersangkutan diberikan air putih oleh tersangka, yang kemudian setelah disuruh untuk meminum air putih tersebut tanpa diperhatikan, tiba-tiba yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Artinya kandungan air tersebut mengandung sesuatu hal, apakah campuran yang membuat kondisi fisik daripada korban tidak sadarkan diri. Setelah tidak sadarkan diri, yang bersangkutan terbangun 3 jam setelah itu dalam kondisi tidak menggunakan busana, namun belum merasa curiga apa yang terjadi. Dan yang bersangkutan masih percaya pada SA, saya ulangi, kepada Doni selaku yang mengaku eyang putri kembang dadar, kemudian memberikan ramuan-ramuan kepada korban SA, yang pada akhirnya cerita ini turun-temurun terulang kembali hingga ke 10 kali yang bersangkutan sadari menyetujui daripada korbannya saudara SA, yang pada akhirnya saat ini saudara SA mengalami hamil 3 bulan pada kondisinya. Dengan demikian yang bersangkutan saat ini telah melaporkan kepada kepolisian atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara Doni tersebut. Secara maraton kita melakukan penyidikan atas peristiwa yang terjadi, dan kami berhasil menangkap saudara Doni yang notabene berusia 58 tahun. Saudara Doni warga daripada daerah Kecamatan Alang Lebar, yang saat ini kami juga telah melakukan penyitaan beberapa alat yang menjadikan petunjuk kami atas perbuatan yang dilakukan tersangka, karena seluruh kegiatan yang pada bersangkutan terekam dari sebuah handphone, di mana handphone tersebut juga telah melakukan penyitaan, baik handphone milik tersangka maupun handphone dari korban SA. Atas peristiwa tersebut kami juga telah melakukan permintaan bantuan visum, di mana dalam visum dokter yang ada telah menjelaskan luka pada bagian yang menimbulkan kelamin daripada yang bersangkutan mengalami peradangan, dan pada akhirnya pada hari ini yang bersangkutan terhitung sudah 3 bulan mengandung ataupun mengalami
kehamilan kurang lebih 3 bulan berjalan. Saat ini tersangka sudah kita lakukan upaya penyidikan dan kita lakukan penangkapan serta penahanan, dan tersangka kita jerat dengan persangkaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, tentunya persangkaan pasal 6 huruf C dengan ancaman 12 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, beberapa kasus yang telah diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu terhitung semenjak kita terakhir melakukan rilis, dan tentunya di minggu depan sebanyak lagi kasus yang perlu kita lakukan ekspos guna memberikan kredit poin bagi Satuan Reserse Polres Palembang memberikan upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan. Siapa namamu? Doni. Kamu ngaku atas nama siapa? Kepada korban siapa? Siapa? Adit. Adit. Kemudian kamu dalam apa? Memperdaya korbanmu siapa namanya? Siti SA itu mengaku Eyang Putri Kembang Dadar bisa memberikan ilmu, gitu. Ya. Jadi yang bersangkutan itu Doni, panggilannya Adit, mengaku bisa menjadi penghubung, Ya. gitu ya, dengan gurunya yang bernama Eyang Putri Kembang Dadar. Kamu berikan minuman, kamu campur apa? Protowali. Brotowali itu warnanya putih. Brotowali itu warnanya coklat hitam kan? Direbus. Direbus. Kok bisa tertidur? Tahu Pak? Itu yang saya. Protowali. Tambah kamu tambah. Tidak. Ilmu ilmu lah. Kamu janjikan apa nih? Penghasilan. Apa? Ilmu penghasilan. Kamu janjikan apa? Nasihat-nasihat apa? Ilmu penghasilan supaya tidak diganggu orang. Ilmu pengasihan supaya tidak diganggu, biar santai itu. Ya. Terus kok bisa dia tidak berbusana, kamu ngapain? Nurut saya. Nurut. Nurut maksudnya? Diurut. Diurut. Oh, keren. Diurut. Jadi begitu dia terbaring, tidak sadar kamu urut. Ya. Dan kamu peraih. Iya Pak. Diurut. Kamu melakukan berapa kali sehingga saat ini dia hamil 3 bulan? 10 kali ya. 10 sampai 9 kali. Berapa lama? Tempatnya di mana? Di rumah saya, di kosan. Di kosan. Kos. Berarti kamu selama ini praktek juga untuk yang lain juga? Enggak. Enggak, dia sendiri. Dia sendiri, dia tahu dari mana kok kamu bisa memberikan aji pengasihan? Dari pacar. Dari pacarnya. Pacarnya kamu percaya? Enggak. Enggak. Kamu udah kenal pacarnya? Udah lama. Udah lama. Kok pacarnya bisa percaya sama kamu gimana? Kurang tahu itu Pak. Baru percaya. Jangan kerja sama kamu. Enggak ada Pak. Bener. Gimana? Hubungan kamu sama pacarnya apa? Adik angkat aja. Adik angkat. Ada yang angkat. Baik rekan-rekan sekalian, tersebut pengakuan daripada saudara Doni yang mengaku Adit yang notabene bisa menghubungkan kepada Eyang, yaitu Eyang Putri Kembang Dadar. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan? 10 kali yang dilakukan itu dalam jangka waktu berapa lama? Berapa lama? Kamu kenal udah berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Baik, terima kasih rekan sekalian. Yang berikut adalah raportnya dari Polsek. Ya. Terima kasih, kita lanjutkan beberapa kasus, yaitu kasus perampasan dan pencurian sepeda motor. Yang di depan rekan sekalian adalah pelaku tindak pidana
pencurian sepeda motor, di mana rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan, awalnya ada seseorang korban yang notabene baru saja menjalankan ibadah sholat subuh. Saya ulangi, yang bersangkutan korban sedang bepergian. Kebetulan korban ini adalah karyawan yang notabene bernama saudara Dewi. Dewi ini adalah karyawan sebuah perusahaan yang saat ini mendiami sebuah mes. Kemudian di saat yang bersangkutan bepergian, yang bersangkutan meninggalkan sepeda motornya di mes tersebut dalam kondisi terkunci. Kemudian pada pukul 05.00 rekannya, yaitu saudara Supri, menuju ke mesnya dan melihat kondisi pintu mes rekannya, yaitu saudara Denny, dalam kondisi terbuka. Kemudian seiring dengan tersebut yang bersangkutan ingin menengok ke dalam, ternyata kendaraan milik saudara Denny sudah tidak ada, dan seketika yang bersangkutan saudara Supri memberitahu kepada rekannya bahwasanya mesnya dalam kondisi terbuka dan kendaraannya sudah dalam kondisi hilang. Atas aksi tersebut rekan-rekan sekalian, peristiwa terjadi pada tanggal 5 April tahun 2025 pukul 02.00 dan selang waktu 4 hari anggota unit reserse Polres Sukarame, yaitu tanggal 9 April 2025 pukul 13.50 berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut. Yang bersangkutan tentunya melaksanakan tindak pidananya berdua dengan rekannya, yang saat ini rekannya dalam status pencarian atau DPO, dan kita berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik korban. Alhamdulillah, sepeda motor milik korban berhasil kita lakukan penyitaan. Dengan demikian, korban saat ini bisa sedikit lega karena barang bukti hasil kejahatan belum sempat dilakukan penjualan kepada para penagihnya. Tentunya dengan tindak pidana yang terjadi, unit reserse Polres Sukarame telah menetapkan tersangka kepada saudara Aradinata selaku tersangka. Kemudian persangkaannya adalah pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman penjara 7 tahun penjara. Yang berikut rekan-rekan sekalian, di Polsek SU1 juga telah berhasil diamankan satu orang tersangka atas nama Adrian bin Darmawan. Yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana penjamretan. Sebagai korbannya adalah saudari Marisa VK, pelajar SMA, di mana sekembalinya dari sekolah yang bersangkutan sedang memegang handphonenya, tiba-tiba dilakukan perampasan dari belakang oleh tersangka beserta rekannya, dan korban saudara Marisa berhasil melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motornya, yang pada akhirnya berani menabrakkan diri ke kendaraan milik tersangka, yang pada akhirnya kendaraan tersangka maupun kendaraan korban bersamaan berjatuhan. Seketika korban berteriak dan pada akhirnya dilakukan penangkapan oleh warga beserta barang bukti handphone milik korban dan tersangka satunya, yaitu saudara Aldi, status DPO
saat ini sedang dalam proses pencarian. Untuk tersangka utama yang melakukan penjabretan saudara Dian berhasil kita lakukan penangkapan dan saat ini sudah kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 365 KUHP dan atau perampasan yang tentunya dengan ancaman pidana penjara 9 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 April tahun 2025, kurang lebih berselang sesaat, kurang lebih mungkin ada 10 menit tersangka berhasil ditangkap oleh warga dan saat ini sudah kita lakukan penahanan guna menjalani proses penyidikan yang ada. Ceritanya bagaimana tulisan nemu? Apa ini ceritanya bang? Pas puasa, habis buka, Pas habis buka, terus kamu ngapain? mau sampah Buang sampah. Iya. Buang sampah di mana? di Unsri. Di Unsri. Kemudian Ada kotak warna hitam. kotak warna hitam. Iya. Kemudian dari kotak itu kamu apain? Berendam. Kamu Ada tendang. isinya belum buka. Ditendang berat atau sudah kebuka? Berat. Berat. Iya. Kemudian Tidak terbuka. Kemudian dibuka. ya. Iya. Nah, terus Terus bawa balik. bawa pulang. Nah, kamu serahkan sama petugas kepolisian atau bagaimana? Tidak. Kamu sudah gunakan nggak untuk kejahatan? Tidak. Benar. Iya. Ceritanya bagaimana ini menguasainya? Kapolsek. Ya ceritanya gimana? Ditangkapnya bagaimana? Ini terjadi keributan, jadi ribut sama ceweknya ke depan rumah sakit, terus dikejar sama si korban. Terus pada saat ketemu di rumah sakit Kandus, dijemput keluarkan senjata api. Oh, jadi pengancaman. Dan dikeluarkan untuk apa? Di sini di dari polsek ditelepon security, akhirnya datang pas digeledah ada senjata. Kamu kenapa ngejar cewekmu kenapa? Tidak. Bukan ribut kan? Ribut. Masa Putus. Seburu lah. Terus kalau seandainya tertangkap kamu tembak dia? Tidak. Terus pisau untuk apa kamu buka? tidak. Pegang. Kok boy cemburu? Nakkutin siapa? Iya. Nakkutin siapa? Kamu kerjaanmu apa? Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam di mana? Di Kampung Kampung. Di lorong. Maksudnya di lingkungan Iya. pos kampling itu. Ah. Yang bayar siapa kalau jaga malam? Warga. Bayar kamu itu. Dicek kebenarannya mas ya. Artinya begini, kalau memang ceritanya begitu, ya mungkin ada hal-hal yang meringankan kamu. Tapi kalau ceritanya tidak begitu, ya hal yang memberatkan sama kamu. Baik rekan sekalian, jadi yang bersangkutan saudara Awanda ini berawal dari cekcok dengan pacarnya, kemudian yang bersangkutan melakukan pengejaran karena masalah pribadi, kemudian terjadi keributan pada saat menangkap pacarnya, kemudian pacarnya dibantu oleh petugas yang ada, ternyata setelah diamankan pada bahu dan pinggangnya ditemukan senjata api rakitan. Tentunya ini menjadikan satu catatan kami karena sejatinya yang bersangkutan menguasai senjata api secara ilegal, yang tentunya ini juga bagian satu perbuatan melawan hukum, menguasai senjata api yang tidak diberikan dokumen sebagaimana mestinya, yang tentunya berpotensi untuk menjadi sarana melakukan kejahatan. Saat ini yang bersangkutan kita dudukan perkaranya menguasai senjata api tanpa dokumen yang ada, tentunya dengan persangkaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, Pasal 1 Ayat 1, juga Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Tentunya dengan persangkaan tersebut rekan-rekan sekalian,
kita akan mendalami kembali sejauh mana penggunaan senjata apinya, karena dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dalam waktu yang tidak berapa lama nanti pada saatnya kita akan rilis juga, karena kita berhasil mengungkap tempat pembuatan senjata api. Tentunya ini saling berkaitan dengan beberapa pelaku tindak pidana yang selama ini menggunakan senjata api. Dan kenapa kami sangat intens melakukan penegakan hukum khususnya barang bukti senjata api yang dikuasai secara ilegal, karena sejatinya senjata api tersebut digunakan sebagai sarana untuk perbantuan pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Yang dikhawatirkan lagi adalah melukainya, yang pada akhirnya dapat merugikan kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kesempatannya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Barang bukti ya? tasnya